Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin mempersembahkan sebuah video dengan judul Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan untuk Jenjang SDMI, SMPMTS, SMA, MA, SMK, yang mana dibuat untuk memenuhi mata kuliah akreditasi sistem persekolahan yang diampu oleh dosen Bu Intan Novianti Handayani MPD. Adapun video ini dibuat oleh kelompok 5 yang terdiri atas Abdurrahman, Nur Ajiza, Rohma, Muhammad Riza, Siti Rodiatul Hasanah, dan Siti Nurhaisah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama, komponen-komponen instrumen akreditasi satuan pendidikan jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Komponen yang pertama yaitu mutu lulusan. 1. Siswa menunjukkan perilaku disiplin, religius, tangguh, dan bertanggung jawab. 2. Siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, kreatif, serta inovatif. 3. Siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam pengembangan minat dan bakat. 4. Siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. 5. Siswa terbebas dari perundingan atau bully. Dan yang terakhir, pemangku kepentingan atau stakeholders terhadap mutu lulusan. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu proses pembelajaran. 1. Proses pembelajaran berlangsung secara aktif. 2. Penilaian proses dan hasil belajar digunakan untuk perbaikan. 3. Program remedial digunakan untuk siswa yang memerlukan. 4. Siswa berpartisipasi aktif dalam belajar. 5. Guru melakukan pembiasaan literasi, membaca dan menulis. 6. Guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan siswa untuk belajar. Terakhir, sarana-prasarana dimanfaatkan dengan optimal. Komponen selanjutnya yaitu mutu guru. 1. Guru menyusun perencanaan pembelajaran. 2. Melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan potensi. 3. Melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Terakhir, melakukan pengembangan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Komponen yang terakhir, manajemen sekolah atau madrasah. 1. Madrasah atau sekolah mengembangkan, menyualisasikan, mengimplementasi, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. 2. Kepala sekolah atau kepala madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik. 3. Kepala sekolah atau madrasah memimpin warga sekolah atau madrasah. 4. Sekolah atau madrasah membangun komunikasi dan interaksi antar warga sekolah atau madrasah. 5. Sekolah atau madrasah melakukan pembiasaan aman, tertib, dan bersih dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif. 6. Sekolah atau madrasah melaksanakan pengelolaan sarana prasarana. 8. Sekolah atau madrasah memberikan pelayanan bimbingan konseling. Yang terakhir, sekolah atau madrasah melaksanakan penjaminan mutu internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan poin kedua mengenai pembahasan perangkat alat ukur instrumen akreditasi satuan pendidikan untuk jenjang SD atau MI. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kelayakan sekolah madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dihasilkan akan diolah dalam penentuan peringkatan akreditasi. Contohnya seperti sekolah atau madrasah mengembangkan, menjabarkan, dan mensosialisasikan visi dan misi tujuan sekolah. Selanjutnya, poin ketiga mengenai petunjuk teknis. Petunjuk teknis merupakan penjelasan tentang pengisian instrumen akreditasi dan pembuktian jawaban atas instrumen tersebut, baik berupa dokumen, baik fisik ataupun fakta, yang harus diperlihatkan oleh pihak sekolah atau madrasah kepada tim asesor pada saat visitasi. Saya akan menjelaskan petunjuk teknisnya. 1. Pengisian instrumen akreditasi merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh kepala sekolah. 2. Tim relawan mengisi pernyataan dalam instrumen akreditasi dengan akurat, tepat, dan objektif. 3.
sebelum mengisi pernyataan tersebut diteliti terlebih dahulu atau mempelajarinya. 4. Kepala sekolah dan berkonsultasi dengan Badan Akreditasi Provinsi atau BAP untuk memperoleh informasi lebih lanjut. 5. Seluruh pernyataan tersebut merupakan pernyataan tertutup dan harus diisi dengan keadaan sebenarnya. 6. Jawaban tersebut yang telah diisi perlu diteliti kembali untuk menentukan nilai akreditasi. Terima kasih. Instrumen akreditasi satuan pendidikan jenjang SMP atau MTS. Yang pertama, komponen mutu lulusan. Indikatornya 1. Menunjukkan karakter disiplin dalam berbagai situasi, misalnya disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah atau madrasah. Yang kedua, menunjukkan perilaku religius. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerja keras, tangguh, dan tanggung jawab. Yang keempat, bebas dari perilaku perundungan atau bullying. Yang kelima, memiliki kompetensi abad ke-21 yang meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan mencipta. Yang keenam, menunjukkan ekspresi diri dan berkreasi dalam kegiatan mengembangkan minat dan bakat. Yang ketujuh, menunjukkan peningkatan prestasi akademik. Yang kedelapan, siswa menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang baik dan benar. Yang ke-9, stakeholder atau pemangku kepentingan lulusan memiliki kepuasan terhadap mutu lulusan. Selanjutnya, komponen proses pembelajaran. Indikatornya 1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP dan melibatkan aktivitas siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan program berikutnya. Yang ketiga, melaksanakan pengayaan dan atau remedial pada mata pelajaran. Yang keempat, siswa tampak antusias dalam belajar. Yang kelima, terjadinya budaya literasi membaca dan menulis. Yang keenam, proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Selanjutnya, petunjuk teknis pengisian instrumen. Yang pertama, pembuktian kinerja. Yang kedua, petunjuk telaah dokumen. Yang ketiga, observasi atau bisa juga dilakukan dengan pengisian angket. Yang keempat, wawancara. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan analisis melalui observasi, telaah dokumen, dan wawancara, maka diambil kesimpulan untuk menentukan level capaian kerja suatu madrasah atau sekolah. Selanjutnya ada pengelolaan kurikulum. Sekolah atau madrasah mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematik, prosedural, dan efektif. Petunjuk teknis pengisian instrumen ini, pengelola kurikulum adalah upaya sekolah dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan di sekolahnya secara sistematik dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, pengawas, dinas pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang terkait. Pembuktian kinerjanya, yang pertama, menelaah dokumen berupa dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan, silabus RPP, kalender akademik, program tahunan, program semester, dan lain-lain. Yang kedua, notulen rapat atau workshop pengembangan kurikulum. Yang ketiga, laporan kegiatan dan lain-lain. Yang kedua, mengamati bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pengelolaan kurikulum memiliki dampak terhadap peningkatan mutu atau prestasi sekolah. Misalnya, ada peningkatan prestasi siswa pada bidang akademik dan non-akademik, peningkatan kinerja guru, peningkatan mutu budaya sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, wawancara atau FGD dengan guru, komite sekolah, dinas pendidikan, pengguna, dunia usaha, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pengelolaan sarana dan prasarana.
sekolah atau madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Petunjuk teknis pengisian instrumen ini, sarana adalah perlengkapan dan pendukung pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. SOP adalah dokumen yang memuat prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk tujuan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah atau madrasah. Yang keempat, tata tertib adalah peraturan penggunaan dan pemeliharaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah atau madrasah. Pembuktian kinerjanya, yang pertama melakukan telah dokumen terkait kebijakan dan program pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua, melakukan observasi terhadap kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang ketiga, melakukan wawancara terhadap kepala atau wakil kepala sekolah atau madrasah, pengurus komite sekolah, orang tua siswa, guru, dan siswa untuk mengetahui pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah pembahasan perihal instrumen akreditasi sistem persekolahan di tingkat SMA. Nah, adapun di tingkat SMA ini ada 4 poin yang menjadi pembahasannya. Yang pertama yaitu komponen mutu lulusan, yang kedua komponen proses pembelajaran, yang ketiga komponen mutu guru, dan yang keempat komponen manajemen sekolah. Nah, yang pertama itu komponen mutu lulusan. Adapun komponen yang pertama ini adalah membahas tentang lulusannya atau siswanya, bagaimana sih caranya meningkatkan kompetensi daripada siswanya ataupun meningkatkan daripada hal-hal baik yang ada pada siswanya seperti karakter ataupun perilaku. Nah, hal inilah yang menjadi indikator ataupun yang akan ditingkatkan untuk siswa-siswa tersebut. Yang kedua itu adalah komponen proses pembelajaran. Nah, komponen kedua ini adalah bagaimana pembahasan itu bagaimana tentang membuat pembelajaran yang bagus, yang sesuai dengan siswa-siswanya, yang sesuai dengan lingkungan ataupun masyarakat, dan bisa menghasilkan kepuasan tersendiri daripada siswa ataupun pendidiknya, mungkin begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah komponen mutu guru. Nah, tadi di awal kita membahas tentang komponen daripada mutu kelulusan. Nah, sekarang ini kita membahas komponen daripada mutu gurunya, yang artinya ini membahas bagaimana sih mencapai kompetensi guru yang sesuai menjadi pendidik, bagaimana sih karakter guru yang sesuai untuk menjadi pendidik. Nah, mungkin begitu. Sedangkan yang terakhir itu adalah komponen manajemen sekolah. Nah, untuk komponen manajemen sekolah ini adalah pembahasannya tentang bagaimana seorang pendidik ataupun supervisi itu bisa menemukan penilaian daripada manajemen sekolah yang ada di sebuah sekolah, baik itu dari budayanya, dari peraturannya, ataupun dari guru-guru yang ada. Nah, mungkin itu dulu untuk yang SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah akan membahas tentang instrumen akreditasi satuan pendidikan, yaitu jenjang madrasah atau sederajat ya. Jadi ada 4 komponen yang akan dibahas. Yang pertama ada komponen mutu lulusan. Di dalamnya ada subkomponen karakter siswa yang menunjukkan karakter disiplin dalam berbagai situasi. Contohnya disiplin dalam waktu ketika harus berada di madrasah sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, ada juga disiplin dalam berpakaian. Contohnya siswinya harus menggunakan kerudung untuk di madrasah. Misalnya kan bajunya tidak boleh lebih pendek daripada 1 jengkal di atas lutut misalnya. Dan aturan madrasah lainnya. Lalu menunjukkan perilaku religius. Contohnya seperti berdoa sebelum memulai pembelajaran dan setelah usai pembelajaran. Menunjukkan sikap kerja keras, tanggung jawab, dan tangguh. Ada juga kompetensi siswa, yang dimana siswa harus memiliki kompetensi abad ke-21, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan mencipta. Lalu menunjukkan ekspresi diri dan berkreasi dalam kegiatan minat dan bakat. Lalu meningkatkan prestasi akademik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Komponen yang kedua yaitu komponen proses pembelajaran, yang dimana melakukan pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dengan melibatkan aktivitas siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka. Juga melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Nah, jadi hasil belajar ini dapat dibilang sebagai dasar perbaikan dalam program berikutnya. Lalu melaksanakan pengayaan atau remedial pada mata pelajaran tertentu yang diperlukan. Lalu ada subkomponen
yaitu iklim belajar di kelas yang dipengaruhi oleh suasana kelas. Jadi adanya keadaan kelas yang rapi dan bersih akan menimbulkan antusias belajar kepada siswa dan terjadinya budaya literasi membaca dan menulis. Lalu, subkomponen selanjutnya adalah pemanfaatan sarana dan prasarana guna menunjang proses pembelajaran. Di komponen yang ketiga yaitu mutu guru, adanya kompetensi guru, yaitu guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif yang melibatkan seluruh siswa. Komponen yang keempat ada komponen manajemen sekolah atau madrasah. Yang saya sebutkan seperti adanya pencapaian visi dan misi, kompetensi supervisi kepala madrasah, kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah, pelibatan masyarakat, misalnya kan, seperti melibatkan masyarakat dalam program madrasah, seperti melakukan dukungan dalam bentuk gagasan, dana, sarana, dan lain sebagainya. Nah, contohnya salah satunya sarana ya, mungkin diberikannya izin pemakaian masjid misalnya untuk kepentingan keagamaan seperti sholat berjamaah, kan daripada kosong biasanya diisilah oleh anak-anak madrasah yang berdekatan dengan musola ataupun masjid. Lalu ada pengelolaan kurikulum, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, adanya pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, serta pengelolaan kesiswaan seperti diadakannya pelayanan bimbingan dan konseling ataupun BK.